Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Kuarta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021-8779-4878 atau www.stellatours.com. Selamat semuanya. Selamat sore Romo Yosef. Sore. Sore. Selamat sore Pak Michael. Selamat sore Romo Yosef. Selamat sore. Selamat sore Pak Michael. Sore Cirina. Kabar baik ya. Selamat sore Pak Michael. Sore Bu Wahyu. Mungkin saya. Selamat sore Pak. Ini dari Goa, Suku Minasa. Selamat sore Ibu. Sulawesi Selatan. Oke, selamat datang. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Kita akan mulai acara kita sore hari ini. Sekarang jam 5:01 waktu Jakarta. Kita akan segera mulai. Kita akan doa untuk mengawali acara kita sore hari ini. Kita mute ya semua mikrofonnya. Oke, saya mute dulu semuanya. Oke, kita segera mulai. Silakan Romo. Selamat sore Romo. Selamat sore semuanya, saudara-saudara terkasih. Mari kita hadir dalam kasih Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kasih, Allah yang menyelamatkan, Allah yang senantiasa menolong hidup kami. Kami berterima kasih dan bersyukur bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Di masa-masa sulit, Kau tetap memelihara kami. Tolonglah kami ya Bapa. Berkatilah pertemuan kami sore hari ini, berkati kegiatan-kegiatan kami, supaya kami semakin mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mike, sebelum kita mulai, ya silakan Romo. Saya mau memberi pengumuman bahwa giveaway-nya sore hari ini bagi Anda yang bisa menjawab pertanyaan saya adalah, kalau Anda tinggal di Jakarta ya, karena ini makanan soalnya. Saya akan kirimkan empek-empek banyak. Empek-empek dalam jumlah banyak. Jadi silakan nih, mohon maaf yang di luar Jakarta kan, karena empek-empek saya ngirimnya pakai Gojek, nggak bisa pakai Tiki, gitu ya. Siap-siap pokoknya pertanyaannya harus dijawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Wah, kita udah diumumin ya giveaway-nya untuk sore hari ini. Terima kasih Romo sebelumnya. Oke, baik, kita akan segera mulai Bapak Ibu acara kita sore hari ini. Saya izin untuk share screen saya. Oke, baik. Sekali lagi selamat datang di Stella Kuarta Biblical Journey with Father Joseph. Ya, seperti biasa, Bapak Ibu tolong semua mikrofon dapat dinonaktifkan supaya kita semua dapat mengikuti acara sore hari ini dengan baik. Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channelnya Romo Yosef di Bible Learning with Father Joseph, silahkan Bapak Ibu bisa subscribe dan temukan banyak sekali video-video yang menarik di channel Romo Yosef tersebut. Juga Instagram Romo Yosef di @rmjosusanto bagi yang belum follow. Kemudian bagi yang belum subscribe, Bapak Ibu, YouTube channel kami di Pilgrim Loka dan juga di Stella Kuarta Official. Kiranya Bapak Ibu dapat subscribe supaya Bapak Ibu tetap dapat notifikasi untuk acara-acara kami. Kemudian juga Facebook kami di Stella Kuarta Wisata dan Instagram kami di stella.kuarta. Ya, silakan yang belum follow.
Kemudian juga Bapak Ibu boleh kirim pesan WhatsApp ke nomor 0818783552 supaya kami senantiasa bisa mengingatkan Bapak Ibu untuk acara-acara menarik kami. Kami bekerja sama dengan Yayasan Sesawi untuk membantu pendidikan calon imam di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius di Mertoyudan dan Seminari Menengah Santo Laurentius di Ketapang di Kalimantan Barat. Silakan bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya bisa melihat di layar ataupun kontak kepada kami. Kemudian kita tetap mau mendukung Bapak Ibu tentunya karya-karya Fransiskan di Tanah Suci lewat Komisariat Tanah Suci Indonesia. Ya, ada QR code yang terdapat di layar Bapak Ibu dan Bapak Ibu semua. Silakan bagi Bapak Ibu yang tergerak hatinya bisa juga mendonasikan dananya di sana. Bagi Bapak Ibu yang belum punya siara batin tahun 2021, ada bundling khusus seharga Rp65.000 dengan penanggalan liturgi 2021. Bapak Ibu bisa kontak ke toko buku obor di nomor yang tertera di layar dan raih juga kesempatan untuk bisa bersiarah ke Tanah Suci bersama Stella Quarta dan toko buku obor secara gratis. Baik, kita akan mulai acara kita sore hari ini. Ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Tidak terasa ya, Bapak Ibu kita sudah bersama-sama di dalam Biblical Journey ini selama 14 minggu. Dan sore hari ini kami akan mengajak Bapak Ibu untuk sedikit menyimpang ke Yordania untuk mengunjungi tempat ziarah yang penting sekali di sana, yaitu Gunung Nebo, dan juga satu tempat boleh dikatakan wisata yang sangat terkenal yang ada di Yordania, yaitu kota kuno Petra. Bapak Ibu, kalau kita biasanya meletakkan Yordania sebagai kunjungan kita yang terakhir di dalam perjalanan ziarah kita, ya biasanya kita akan menyeberang dari Israel ke Yordania lewat perbatasan sebelah utara, yaitu Jordan River Border Crossing atau juga dikenal sebagai Sheikh Hussein Bridge. Dari sana Bapak Ibu, biasanya kita tergantung acaranya ya. Kadang-kadang kita bisa langsung berjalan ke kota Petra ya. Tertulis di sini namanya Wadi Musa, kurang lebih sekitar 312 km atau sekitar 5 jam belum dengan istirahat tentunya. Atau kita juga bisa kunjungan hari itu langsung ke Gunung Nebo ya, seperti yang akan kita lakukan sore hari ini di dalam virtual kita. Jaraknya kurang lebih sekitar 100 km atau sekitar 2,5 jam dengan bis. Bapak Ibu, sebelum kita sampai di Gunung Nebo, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat satu tempat yang saya sendiri sudah lama sekali tidak pernah pergi, ya, karena memang waktu kita nggak banyak di Yordania sekarang ini. Tetapi di perjalanan-perjalanan mungkin 10-15 tahun yang lalu, kita kadang-kadang mampir ya ke satu kota yang namanya Madaba. Ya, saya tulis di sini namanya Madaba di peta ini. Jaraknya kurang lebih sekitar 10 km dari Gunung Nebo. Ya, apa yang ada di sana, Bapak Ibu? Ya, ada sebuah gereja, namanya Gereja Ortodoks Yunani Saint George. Ya, dan apa yang penting dari gereja ini? Karena gereja ini sebetulnya gereja yang cukup baru saja kalau secara bangunan, ya. Kira-kira mungkin sekitar 150-160 tahun yang lalu dibangun. Tetapi yang penting Bapak Ibu yang ada di dalam adalah ketika mereka di awal abad ke-19 sedang merencanakan untuk membangun kembali gereja ortodoks yang ada di tempat ini, ketika mereka melakukan penggalian, mereka secara tidak sengaja kemudian menemukan di lantai gereja, ya itu ada mozaik yang sangat indah. Ya, Madaba sendiri Bapak Ibu terkenal sebagai kota mozaik di Yordania ataupun di dalam zaman kekristenan pada saat itu. Apa yang kemudian menyebabkan mozaik ini menjadi sangat penting Bapak Ibu adalah karena mozaik ini merupakan peta tertua di dunia yang menggambarkan tempat-tempat yang berhubungan dengan Alkitab di masa itu. Ya, jadi peta ini Bapak Ibu dibuat kurang lebih di abad ke-6, ya. Jadi rupanya di sini dulu ada gereja juga di abad ke-6 dan mereka menghiasi lantai gerejanya dengan peta tanah suci.
Seperti yang kita lihat Bapak Ibu bahwa peta ini tidak lagi lengkap, banyak bagian yang sudah rusak, tetapi dari sini kita bisa lihat yang ada di layar Bapak Ibu, ini adalah peta dari kota Yerusalem, kira-kira di zaman Bizantium, di abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6. Ya, kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa di sini ada satu jalan yang membelah kota Yerusalem. Ya, inilah jalan yang dinamakan jalan utama, ya, atau biasa disebut Kardo. Ya, dan sampai hari ini Bapak Ibu, karena adanya peta yang terdapat di Madaba ini, maka ketika arkeolog melakukan penggalian di kota Yerusalem, mereka bisa menemukan tempat-tempat yang juga tergambar di peta ini. Ya, jadi kenapa peta ini menjadi sangat penting? Karena merupakan peta tertua di dunia yang ditemukan sampai hari ini, yang menggambarkan tanah suci. Yang menarik Bapak Ibu, ya, di dalam peta tersebut karena tidak hanya tergambar kota Yerusalem, tetapi banyak sekali tempat-tempat yang ada di tanah suci. Contohnya di sini adalah Sungai Yordan. Ya, kita lihat Sungai Yordan. Peta ini Bapak Ibu tidak digambar. Peta ini panjang kali lebarnya kurang lebih 21 kali 7 meter, ya, jadi cukup besar. Dan tidak digambar seperti pada peta pada umumnya yang sekarang, itu selalu utara dan selatan sebagai patokannya, tetapi ini barat dan timur. Ya, jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, Sungai Yordan, kalau di petanya mengalir dari utara ke selatan, tetapi di sini mengalir dari barat ke timur. Ya, yang menarik di sini digambarkan Laut Mati, Bapak Ibu. Ya, ada Laut Mati, ada Sungai Yordan, dan di sini ada ikan, ya, ikan yang berbalik arah, karena air Laut Mati ini super asin sehingga tidak ada kehidupan di sana, maka ikannya nggak mau pergi ke situ, ya, ikannya berbalik arah. Ya, kita lihat berbalik arah menuju lagi ke arah Sungai Yordan. Nah, satu tempat Bapak Ibu yang sangat penting di sini tertulis dalam bahasa Yunani, ya, peta ini dalam bahasa Yunani, itu Betabara. Ya, Betabara Bapak Ibu ini adalah tempat di mana Yohanes Pembaptis membaptis Yesus Kristus. Ya, kalau Bapak Ibu ingat di dalam kunjungan virtual kita waktu awal-awal di daerah Laut Mati, kami juga mengajak Bapak Ibu untuk melihat tempat baptisan Yesus yang namanya Kaser El Yahud. Ya, yang menarik Bapak Ibu bahwa kalau di peta ini terlihat bahwa Betabara ini ada di sisi Israel sekarang ini, ya. Jadi kalau kita lihat di peta ini, di atas ini adalah Yordania, di bawah ini adalah Israel di negara modern kita sekarang ini. Tetapi sebenarnya yang kemudian arkeolog temukan bahwa gereja-gereja yang terdapat di satu kota yang namanya Betabara ini, itu semua adanya di sisi Yordania. Kenapa bisa demikian, Bapak Ibu? Karena rupanya waktu itu artis atau seniman yang membuat peta ini membasiskan tentunya buatannya ini terhadap apa yang tertulis di dalam kitab suci. Dan di dalam kitab suci tersebut, ya, di dalam kitab suci tersebut tertulis bahwa tempat di mana Yesus dibaptis itu ada di seberang Sungai Yordan. Karena waktu itu yang membuat peta ini adalah orang Yordan, kemudian mereka mengartikan atau menerjemahkan kata-kata tersebut bahwa tempatnya ada di sisi Israel. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu, kejadian di dalam kitab suci tentunya ada di sisi Israel. Ketika bicara mengenai di seberang Sungai Yordan, maka itu sebetulnya ada di sisi Yordan. Ya, itu satu hal yang menarik. Nah, saya kasih lihat Bapak Ibu di sini Baptismal Site of Jesus Christ yang ada di peta, ya. Ini Sungai Yordan yang menjadi batas alami wilayah antara Israel dan Jordan. Kalau Bapak Ibu ingat, ya, kita pernah pergi ke sini di dalam virtual kita, saya membuat foto ini dari sisi Israel. Ya, kita lihat bahwa gereja-gerejanya semua ada di sisi Yordan, tidak di sisi Israel. Ya, hanya sedikit saja gereja yang ada di sisi Israel. Ya, inilah tempat di mana Yesus dibaptis. Bagi Bapak Ibu yang belum lihat videonya, bisa lihat videonya di channel Stella Quarto Official. Ya, bersama Romo Yosep juga. Waktu itu judulnya Daerah Laut Mati. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita juga sampai di Gunung Nebo, ya, ada satu peristiwa tentunya yang kita ingat dari Gunung Nebo, yaitu Musa yang melihat tanah perjanjian, tetapi tidak diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalamnya. Nah, sekarang kenapa tidak masuk ke dalamnya? Bapak Ibu bisa lihat alasannya ada di dalam kitab Bilangan, ya, mengenai dosa Musa dan Harun. Ya,
Saya coba langsung bacakan saja Bapak Ibu ya, ini saya lewatkan dulu, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di Bilangan bab 20 ayat 2 dan seterusnya. Nah, di ayat ke-6 Bapak Ibu ya, jadi pada intinya bahwa orang-orang Israel pada waktu itu komplain ya, komplain. Sekali lagi mereka komplain. Ya, nanti mungkin Romo juga bisa sampaikan ya mengenai apa yang terjadi dengan bangsa Israel saat itu di padang gurun. Dan waktu itu Musa dan Harun kemudian pergi ke pintu kemah pertemuan lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Ya, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya, inilah Bapak Ibu, kenapa Musa dan Harun kemudian tidak pernah sampai di tanah perjanjian, ya, sehubungan dengan peristiwa yang terjadi di mata air Meriba ini. Di tempat ini Bapak Ibu, di Gunung Nebo, ya, kita juga mengenang satu peristiwa mengenai kematian Musa, ya, kisahnya ada di kitab Ulangan bab 34. Ya, kemudian naiklah Musa dari daratan Moab ke atas Gunung Nebo, yaitu ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko itu, ya, di seberang Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon kurma sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian. Kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu, aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Ya, itu dari kitab Ulangan. Nah, Bapak Ibu, di dalam siarah kita, ketika kita datang di Gunung Nebo ini, ya, kita sudah ada di negara Yordania, tidak lagi di Israel sekarang ini. Dan ketika kita masuk, kita melihat ada satu batu besar yang tertulis di sana, Franciscan Custody of the Holy Land, ya, Fransiskan penjaga tanah suci, Gunung Nebo, Siaga, ya, Siaga ini adalah tempat ziarah, Memorial of Moses, ya, memorial untuk Musa. Ya, gerejanya Bapak Ibu sangat-sangat indah, ya, gereja yang selesai direnovasi kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu, ya. Ini pemandangan yang kita lihat ketika kita menuju ke gereja. Kemudian kita lihat juga di sini ada satu batu besar Bapak Ibu yang dibawa dari satu tempat yang tidak begitu jauh dari tempat ini, namanya Abu Bad. Ya, ini adalah batu besar yang biasa disebut sebagai Rolling Stone yang digunakan untuk menutup pintu gerbang kota saat itu, ya, yang ada di Abu Bad. Ya, ini kita lihat batunya besar, ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat gerejanya bagus sekali, ya, karena gereja ini baru saja selesai direnovasi beberapa tahun yang lalu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat bahwa gereja ini meninggalkan tetap batu-batu aslinya yang ada di bagian bawah dan mereka mencoba merenovasi sesuai dengan bentuk gereja yang terakhir di abad ke-5, abad ke-6. Ya. Kita lihat bagian depannya, inilah model dari gereja yang sama seperti gereja di zaman Bizantium. Ya, kita masuk ke dalam, kita lihat bagus sekali ya Bapak Ibu setelah mereka renovasi ini.
Karena sejak tempat ini dibeli oleh biarawan Fransiskan pada tahun 1933, mereka mulai melakukan penggalian arkeologi di tempat ini dan menemukan banyak sekali artefak-artefak peninggalan kekristenan. Ya, ini adalah bagian altarnya dari gereja yang kemudian disebut sebagai Gereja Memorial Musa. Ya, mosaik yang sangat indah juga ditemukan di gereja ini yang menggambarkan mengenai harmoni kehidupan di tanah ini pada masa itu. Ya, kita lihat orang-orang dengan berbagai warna kulit, mereka yang berburu, ya, semua saling hidup dengan tentram digambarkan di dalam mosaik ini. Mosaik ini, Bapak Ibu, adalah salah satu mosaik yang paling indah yang ada di Jordania. Ya, kita lihat dari lebih dekat. Ya, kemudian kita lihat tempat baptisan, Bapak Ibu. Ya, ini tempat baptisan dari gereja yang zaman Bizantium abad ke-5, abad ke-6. Ya, kemudian di sini Bapak Ibu, ini tempat yang penting. Ya, ada seperti kubur karena sesuai dengan yang tertulis di Alkitab tadi bahwa tidak pernah ada yang tahu di mana kubur Musa sampai hari ini. Sehingga kemudian pada saat itu di gereja ini mereka membuat sebuah memorial untuk Musa. Ini salah satu kapel yang biasa kita juga gunakan untuk misa untuk grup kita. Dari tempat ini Bapak Ibu kita bisa melihat tanah perjanjian, ya. Jadi di seberang sana itu adalah Israel dan kota Yerusalem. Ketika udaranya bersih dan tidak ada awan, kita bisa melihat dengan jelas pemandangan kota Yerusalem dari tempat ini. Kita lihat di sini ada Laut Mati, ya. Kemudian Jericho itu persis ada kurang lebih di depan, ya, dan juga tempat-tempat yang lain. Ya, ini pemandangan yang kita selalu lihat dari Gunung Nebo. Ya, ini Bapak Ibu adalah memorial yang dibangun waktu tahun 2000 untuk menyambut kedatangan Paus Yohanes Paulus yang kedua. Ya, jadi Paus Yohanes Paulus kedua berziarah ke tempat ini pada tahun 2000. Ya, kalau ular tembaga ini Bapak Ibu, ya nanti kisahnya akan saya sampaikan apa yang terjadi, kenapa ada memorial ini di Gunung Nebo ini. Ya, kita lihat ini foto-foto dari kunjungan Paus, baik Paus Yohanes Paulus kedua maupun Paus Benediktus ke-16 yang juga berziarah ke Gunung Nebo pada tahun 2009. Ini pohon Bapak Ibu, pohon zaitun yang ditanam oleh Paus Yohanes Paulus kedua dalam kunjungannya di bulan Maret tahun 2000 ya. Paus Yohanes Paulus kedua Santo almarhum menanamkan pohon zaitun di tempat ini yang masih kita bisa lihat belum terlalu besar ya, sudah kira-kira 20 tahun umurnya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan dengan kisah ular tembaga, mungkin Romo ingin sampaikan sesuatu terlebih dahulu. Silakan Romo. Baik, selamat sore saudara-saudaraku yang terkasih. Saya cuma mau mengatakan saya hanya bisa menemani sampai jam 6, karena jam 6 saya ada acara bersama para frater. Jadi nanti selesai nggak selesai saya pamit, silakan Mike mendampingi. Saya mengingatkan lagi-lagi kalau Anda tinggal di Jakarta dan tempat Anda bisa dijangkau oleh Gojek, nanti akan ada kuis, saya akan kirim empe-empe banyak. Saya baru dapat dari Palembang soalnya. Berbicara tentang Gunung Nebo, kita langsung akan teringat dengan Musa. Satu hal yang selalu menarik di tempat itu adalah tempat di mana Musa wafat. Jadi, kalau kita baca kitab Ulangan, itu di tempat yang sama, di hari yang sama, di waktu yang sama, digambarkan Musa mengulang kembali, merefleksikan kembali seluruh perjalanan orang Israel 40 tahun di padang gurun. Itu letaknya di Gunung Nebo tadi. Maka yang paling relevan buat kita yang bisa kita lakukan di sana adalah sebuah refleksi. Refleksi perjalanan hidup kita ke belakang. Misalnya kalau saya setiap ke sana itu, saya jadi imam. Saya udah berapa tahun jadi imam? Oh 10 tahun, oh 5 tahun. Saya sudah ngapain aja tuh? Selama 5 tahun, selama 10 tahun jadi imam. Apakah panggilan saya berbuah? Apakah saya menjalaninya dengan penuh sukacita? Bagaimana jatuh bangun saya? Bagaimana penyertaan Tuhan? Kekuatan-kekuatan Tuhan. Jadi itu, momen di Gunung Nebo adalah sebuah
tempat bagi kita para berziarah untuk berefleksi tentang hidup kita. Ya, artinya semakin usianya banyak, semakin panjang waktunya untuk berefleksi ya. Tapi ya secukupnya aja. Tarik ke belakang misalnya 10 tahun yang kemarin, atau 10 tahun yang lalu, apa aja yang udah kita jalani dalam hidup ini. Silakan bertanya di tempat ini, apakah hidup kita sudah berbuah atau belum? Dan temukan jawabannya di sana. Mudah-mudahan pengalaman Musa, dia itu udah berjuang 40 tahun. Menemani orang Israel dengan jatuh bangunnya, dengan seluruh upayanya. Musa mencoba buat tampil sebagai seorang pemimpin dengan seluruh kelemahannya pastinya. Kalau kita lihat, meskipun Musa sendiri tidak bisa merasakan hasil dari tanah terjanji itu, karena dia nggak masuk di perbatasan Musa mati. Nah, dari sini kita bisa belajar. Kalau dunia berpikir, apakah hidupku sudah berhasil? Anda pasti akan berpikir, oh rumahku di mana? Hartaku berapa? Mobilku apa aja mereknya? Aku sudah bisa bangun apa aja dalam hidupku. Ingat saudara-saudara, Musa, hasil dari perjuangan Musa, hasil dari kesetiaan Musa ternyata bukan pada Musanya sendiri. Itu yang menarik. Jadi di tempat itu kita diajak untuk apa ya? Mungkin meluruskan paham-paham yang salah selama ini. Orang dikatakan berhasil kalau duitnya banyak. Orang dikatakan sukses kalau jabatannya tinggi. Orang dikatakan berhasil atau berprestasi kalau dia bisa bangun ini dan itu. Tetapi buat Musa ternyata dia dikatakan berhasil ketika orang-orang yang bersama-sama dengan dia merasakan sebuah kasih berkat dari Tuhan. Jadi di situ jangan tergoda pada pikiran dunia, pada yang material, tetapi apakah selama setahun ini, misalnya saya jadi imam nih udah 15 tahun. Orang-orang kalau melihat aku tuh udah merasakan kasih Tuhan enggak? Itu. Jadi bukan melulu aku, apa yang aku punya, apa yang aku dapat, bukan. Di Gunung Nebo kita diajak bukan berpikir seperti itu. Tapi apakah aku bisa membawa kebahagiaan bagi orang-orang di sekitarku? Apakah aku sudah membawa kasih? Jadi orang-orang di sekitarku tuh merasakan kasih gitu. Jadi itu Mike yang saya bisa katakan tentang Gunung Nebo. Oke, baik. Terima kasih Romo Yosef. Renungan yang boleh disampaikan dari Gunung Nebo. Ya, tentunya satu hal yang memang menarik ya, Bapak Ibu, kalau Musa yang sudah begitu lama bersama bangsa Israel, bersusah-susah membawa mereka, tetapi pada akhirnya dari Gunung Nebo ini kita belajar dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena satu peristiwa yang sebetulnya sangat manusiawi yang tadi sudah dibacakan ya mengenai dosa Musa dan Harun. Ya, satu hal yang sebetulnya karena emosional yang Musa lakukan, kemudian Musa sampai ya dihukum Tuhan seperti itu ya. Oke, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu, kita usahakan supaya bisa selesai sebelum jam 6 nih supaya Romo bisa menyampaikan juga giveaway-nya ya. Oke, baik Bapak Ibu, satu peristiwa lagi yang kita kenang juga dari Gunung Nebo, yaitu berhubungan dengan tadi ada satu monumen yang kita juga lihat ya Bapak Ibu, yaitu ular tembaga. Ya, ini juga kisahnya ada di kitab Bilangan bab 21 ayat 4 dan seterusnya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak lagi dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau.
berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dari kisah inilah Bapak Ibu, kemudian kenapa kalau kita datang di Gunung Nebo, kemudian kita melihat satu monumen ular tembaga ini. Ya, jadi ini salah satu yang menjadi ikon dari tempat ziarah di Gunung Nebo, ya, di mana kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ada satu platform atau ada satu teras besi yang sengaja dibangun khusus waktu itu untuk Paus Yohanes Paulus II dan kemudian juga Paus Benediktus ke-16 ketika berziarah ke tempat ini, berdiri di atas platform ini dan melihat ke arah tanah perjanjian, seperti juga Musa melihat tanah perjanjian beberapa ribu tahun yang lalu. Baik, Bapak Ibu, mungkin Romo ada yang ingin disampaikan dari ular tembaga? Ular tembaga menjadi memang pertanyaan kita, kenapa sih pakai ular gitu kan? Kenapa sih pakai ular? Rupanya kalau kita lihat simbol ular, kita kaitkan sama salib baru ketahuan. Kalau kita lihatnya cuma ular doang, kita nggak jelas kenapa sih ular. Ular kan makhluk yang jahat, makhluk yang dikutuk. Ternyata begini, waktu itu kan orang Israel itu lagi berkeluh kesah. Bayangin, udah mau sampai masih berkeluh kesah. Kalau berkeluh kesahnya sejak awal sih oke lah, di tengah-tengah oke lah. Ini udah mau nyampe masih berkeluh kesah. Jadi mungkin waktu itu Allah mau mendidik orang Israel dengan cara menyuruh Musa untuk mendirikan patung ular tembaga. Artinya begini, keluhan-keluhan orang Israel bahwa Allah nggak becus, Allah itu kurang maha kuasa, Allah itu kurang bertanggung jawab sama umatnya, kok membebaskan dari Mesir, kok membuat umatnya kehausan dan kelaparan di padang gurun. Dengan didirikannya ular tembaga, sebetulnya Allah mau mengatakan, pakai binatang paling najis, paling terkutuk aja Allah bisa kok menyelamatkan orang Israel. Maksudnya gitu. Ya, jadi nggak usah pakai apa ya, misalnya yang suci-suci malaikat turun, atau pakai yang tanda-tanda yang hebat-hebat lagi. Pakai binatang yang najis aja, Allah tuh bisa menyelamatkan mereka gitu loh. Nah, kalau kita lihat ternyata patung ular tembaga ini menemukan maknanya dalam peristiwa Yesus disalib. Sama pertanyaannya, kenapa sih Yesus harus disalib? Allah mau menyelamatkan manusia kok sampai menyalibkan Yesus dulu gitu loh. Salib adalah tanda kehinaan, tanda kebodohan, tanda kegagalan, orang ditolak oleh Allah gitu. Nah, dengan kacamata yang sama, nggak usah pakai yang wah-wah kayak apa, pakai benda yang paling najis pun Allah bisa menyelamatkan manusia gitu sih. Kalau pemahaman saya seperti itu. Terima kasih, Mike. Ya, baik, terima kasih Romo. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi seperti yang Romo sampaikan ya, memang artis yang kemudian membuat salib atau membuat patung ular tembaga yang ada di Gunung Nebo ini juga membuatnya mirip sekali dengan salib ya, seperti yang tadi Romo juga sudah sampaikan. Kalau di tempat ini kita mengingat Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan menuju ke tanah pembebasan. Demikian juga di tempat ini kita kenang Yesus yang membawa umat manusia, menyelamatkan umat manusia dari dosa menuju ke keselamatan. Ya, itu yang tadi juga Romo sampaikan, kita bisa mengerti tentunya dari tempat ini kenapa kemudian ada lambang ular. Yang menarik Bapak Ibu, banyak dari Bapak Ibu yang kemudian datang ke tempat ini kemudian bilang kalau kok mirip-mirip dengan lambang sesuatu ya katanya, seperti yang kita sering lihat, yaitu lambang apotik atau lambang farmasi Bapak Ibu. Jadi lambang ini kemudian digunakan ya. Kalau kita lihat biasanya di lambang apotik ada juga lambang dari ular tembaga ini ya, karena
seperti tadi sudah disampaikan di kisahnya, siapa yang melihat ular tembaga ini ketika terpagut oleh ular, itu mereka tetap akan hidup. Baik, Bapak Ibu, dari Gunung Nebo, ya ini siarah kita hari ini. Kita akan berjalan ke tempat yang berikutnya, yaitu ke Kota Tua Petra. Kalau dari Gunung Nebo, Bapak Ibu, perjalanan kurang lebih sekitar 223 km, ya kurang lebih dengan berhenti biasanya kita tempuh dalam 3,5 sampai 4 jam. Nah, di dalam perjalanan siarah kita, Bapak Ibu, pada umumnya kita bermalamnya di Kota Petra, ya, kecuali ada situasi-situasi khusus di musim-musim yang sangat ramai, ya kadang-kadang kita harus bermalam di tempat lain. Tapi pada umumnya kita selalu menyempatkan untuk 1 malam kita di Yordania sebelum kita pulang kembali ke Jakarta, itu kita akan bermalam di Kota Petra. Kota Petra, Bapak Ibu, ini saya coba foto dari arah satu bukit yang bisa melihat bagaimana Kota Petra yang ada di bawah, ya. Mungkin di sini kita melihat semuanya bukit-bukit batu, dan ini semua adalah batu yang berwarna kemerahan, ya. Karena itu sering juga Petra disebut sebagai Red Rose City, ya. Jadi karena batu-batu yang berwarna kemerahan ini. Kita lihat Bapak Ibu di sini adalah di sebelah kanan kota yang berpenduduk yang ada di dekat dari tempat wisata Petra, namanya Kota Wadi Musa. Ya, disinilah terdapat hotel-hotel yang biasa kita gunakan untuk bermalam sebelum kita melakukan kunjungan ke Kota Tua atau Kota Kuno Petra. Bapak Ibu, kunjungan ke Petra itu kita lakukan dengan berjalan kaki. Ya, jadi dari pintu masuk atau dari visitor center sampai ke tempat kunjungan yang biasa kita lakukan, yaitu di The Treasury, kurang lebih kita akan menempuh perjalanan sekitar 1,6 sampai 1,7 km berjalan kaki. Ya, perjalanan perginya turun, jalannya turun ke bawah, ya, landai turun ke bawah, sementara waktu kembali pasti kita harus sedikit naik jalannya. Kita lihat di sini Bapak Ibu beberapa tempat yang biasa kita kunjungi dari mulai pintu masuk, ya, entry gate. Ini saya coba berikan panah di sini. Kemudian biasa kita berhenti di jin block, Bapak Ibu, ya. Ini ada batu namanya jin block. Jin ini ya jin, ya, jin seperti yang kita kenal, makhluk halus jin. Ya, ini adalah nama sebutan dari orang-orang Bedouin yang ada di sana, ya. Kemudian triclinium, ini juga kita biasa bikin foto di sini. Kemudian kita jalan, ya, selama kurang lebih 400 sampai 500 meter, Bapak Ibu, kita akan berjalan open air, ya, sampai kita sampai di satu tempat di sini tertulis Azik, ya, Zik. Nah, Zik ini Bapak Ibu adalah seperti ngarai, ya. Jadi ada satu jalan di antara 2 tebing dan kita akan berjalan kurang lebih sekitar 1,2 km di dalam ngarai tersebut sampai kemudian kita tiba di Treasury. Di sini nomor 4, ya, atau disebut di sini Al-Kasneh. Ya, umumnya kalau grup Indonesia kita akan berhenti di sini dan kemudian pulang. Tetapi kalau grup Eropa, Bapak Ibu, mereka bisa tinggal 4 sampai 5 hari di Petra dan setiap hari mereka keluar masuk jalan ini dan mereka bisa melihat tentunya Kota Petra yang masih berkilo-kilometer lagi luasnya, ya. Tetapi saya sendiri juga belum pernah, Bapak Ibu. Ya, paling jauh mungkin saya pernah sampai Theater saja. Tetapi pada umumnya kita akan berhenti di Treasury. Oke, ini adalah museum yang baru, Bapak Ibu, yang dibangun oleh pemerintah Yordania untuk berada di Kota Petra ini, ya. Jadi peninggalan-peninggalan arkeologi ada di museum ini. Saya sendiri belum berkesempatan masuk karena biasanya kunjungan di Petra juga cukup padat waktunya. Ya. Nah, dari pintu masuk Bapak Ibu kita akan ketemu jin block, ya, tadi yang sudah disampaikan. Ini adalah menara-menara jaga sebetulnya dari orang-orang Nabatean, ya. Orang-orang Nabatean, Bapak Ibu, atau bangsa Nabatean, mereka inilah yang dahulu memahat tebing-tebing yang ada di Kota Petra ini sebagai mayoritas semuanya adalah kuburan mereka sebetulnya. Ya, jadi ada arkeolog yang bilang ini juga kuburan, ada yang bilang ini adalah tempat di mana mereka menjaga karena ini memang adalah pintu masuk untuk menuju ke Kota Tua Petra.
Ya, kita lihat batu sandstone atau batu yang berwarna kemerahan ini adalah batu yang lunak Bapak Ibu, sehingga mereka tidak terlalu sulit untuk memahatnya. Ya, kita lihat dari arah yang lain setelah kita berjalan sedikit. Jadi kalau berjalan ke Petra ini Bapak Ibu biasanya semua akan senang sekali bikin foto ya. Jadi biasa saya selalu harus menjelaskan di awal supaya Bapak Ibu, karena nanti ada yang ketinggalan, ada yang di belakang, ada yang jalan duluan, ada yang mau lebih cepat sampai ya. Jadi lebih baik dijelaskan di awal semuanya dan kemudian Bapak Ibu bisa menikmati sendiri-sendiri ya. Ini adalah triclinium Bapak Ibu. Kita lihat di sini bahwa orang Nabatean itu mereka adalah bangsa pedagang dan mereka berjalan di daerah Timur Tengah saat itu dan bertemu dengan banyak sekali kebudayaan. Karena itu mereka membangun kuburan-kuburan mereka juga terpengaruh dari kebudayaan-kebudayaan yang besar pada masa itu ya. Contohnya adalah Mesir. Kenapa di sini kemudian ada obelisk ya Bapak Ibu, atau biasa kita temukan di Mesir. Kemudian juga ada gaya Yunaninya yang kita akan temukan di kota tua Petra ini. Jadi ini semua adalah kuburan Bapak Ibu ya. Semakin bagus kuburannya berarti semakin penting orang yang dimakamkan di sana. Ya. Kita lihat ini adalah jalan yang kita lalui, medannya seperti ini, pasir berbatu ya. Tidak terlalu sulit Bapak Ibu untuk berjalan ke kota tua Petra ini. Ini adalah juga makam yang kita lihat ya, tentunya lebih sederhana. Ini bangku-bangku yang disiapkan bagi yang lelah, khususnya waktu perjalanan kembali pulang ya, karena jalannya agak menanjak, disediakan. Kemudian juga bagi yang nggak bisa berjalan, itu mereka bisa jalan dengan golf cart seperti ini, tetapi sangat-sangat tidak saya sarankan ya, karena kalau dengan golf cart ataupun dengan delman, sama sekali tidak bisa menikmati. Ya, karena nikmatnya kota Petra itu adalah waktu perjalanan pergi, Bapak Ibu. Ya, karena kita bisa foto-foto dan melihat banyak sekali tempat-tempat yang indah. Ya, kuda, Bapak Ibu, nah ini delmannya yang biasa juga digunakan untuk pesiara yang memang sama sekali mungkin kesulitan jalan ya, bisa naik delman ini. Oke, kita lihat bagaimana formasi bebatuan yang ada di kota ini. Ya, kita lihat di sini mungkin tidak terlalu jelas, tetapi ini ada seperti kali ya Bapak Ibu. Karena kalau ada hujan itu bisa ada air bah di sini. Karena itu pemerintah Jordan kemudian membangun seperti tembok-tembok barrier air ini ya untuk menahan air, karena kalau tidak airnya akan masuk ke kota Petra. Nah, kita mulai Bapak Ibu dari sini masuk ke Ngarai atau biasa disebut Desik ini ya, tulisannya Desik di sini. Kurang lebih sekitar 1,2 km. Ya, ini adalah pemandangannya. Nah, ini saya mau kasih lihat di sini Bapak Ibu, ini adalah saluran air yang dibangun oleh orang Nabatean. Orang Nabatean Bapak Ibu itu mereka juga ahli air. Bagaimana mereka bisa mengaliri air ke kota mereka yang ada di bawah ya. Mereka membangun saluran-saluran air yang tertutup ya. Sebagian dari ini karena ini sudah rusak terbuka, tetapi sebagian itu tertutup supaya airnya tidak kotor. Ya, ini kita lihat kita sudah mulai masuk ke dalam, pemandangannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Kita akan bertemu dengan delman-delman yang selalu hilir mudik ya, membawa turis-turis yang tidak bisa berjalan kaki. Nah, orang-orang Nabatean, Bapak Ibu, mereka menyembah berhala masih pasti ya, karena mereka itu boleh dikatakan menjadi sangat makmur di abad pertama sebelum Masehi. Jadi hampir seluruh kota Petra ini mulai dibangun atau dipahat seperti ini mulai abad pertama sebelum Masehi sampai abad pertama sesudah Masehi. Ya, itu adalah masa keemasannya orang-orang Nabatean sebelum kemudian mereka juga dikalahkan bangsa lain, kemudian ada gempa bumi di tempat ini, ya sampai akhirnya kota ini ditinggalkan, Bapak Ibu. Ya, hanya orang-orang lokal saja yang tahu, dan mereka itu merahasiakan kota ini dari orang asing. Sampai kemudian ada seorang penjelajah Swiss, namanya Johann Burckhardt, ya kira-kira tahun 1812, kemudian dia menyamar jadi orang-orang Bedouin ini, ya bergaul dengan mereka, dan akhirnya dialah yang diajak oleh orang-orang Bedouin untuk melihat rahasia ini. Ya, sehingga kemudian setelah Johann Burckhardt ini melakukan report, ya, melakukan catatan perjalanan, maka kota Petra kemudian menjadi sangat terkenal. Ya, ini adalah dewa-dewinya mereka, Bapak Ibu ya, selalu digambarkan dengan kotak-kotak seperti ini dan ada matanya ya. Jadi ini adalah dewa-dewinya orang Nabatean.
Nah, ini Bapak Ibu ada satu batu yang bentuknya lucu sekali ya, mirip dengan ikan kalau dari samping, tetapi mirip dengan gajah kalau dari depan, ya, ada matanya di sini. Oke, nah ini juga masih kuilnya mereka, ya, ini adalah dewa-dewinya orang-orang Nabatean yang mereka pahat di dinding-dinding batu ini. Ya, kita masuk ke dalam. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya ingin kasih lihat sebetulnya, di sini mereka memahat ada seperti karavan ya, ada onta dan kaki orang di sini. Ini adalah satu rombongan unta dengan orang-orang yang sedang berjalan. Ya, ini juga karya seni yang sangat tinggi tentunya pada masa itu. Ya, ini orang-orang Bedouin yang tinggal di Petra. Sekarang ini mereka tidak lagi boleh tinggal di dalam kota tua Petra. Mereka dibangunkan satu desa yang tidak terlalu jauh dari tempat ini oleh pemerintah Yordan. Nah, ketika kita sudah sampai di ujung 1,2 kilometer, Bapak Ibu, dan kita akan melihat satu pemandangan yang sangat-sangat indah setelah keluar dari celah ini. Ya, jadi kita keluar dari desik ini atau celah ini dan melihat ada satu bangunan yang sangat wow. Inilah yang disebut the treasury atau El Kasneh tadi, ya. Jadi bangunan ini Bapak Ibu yang sangat megah ini yang biasa kita semua pasti di sini semua terkagum-kagum, bikin foto nggak habis-habisnya. Ini adalah makamnya dari raja orang Nabatean abad pertama yang namanya Aretas keempat. Ya, jadi kita lihat bagaimana mereka hebat sekali pada masa itu, ya bisa memahat begitu indah Bapak Ibu bangunan ini. Ya, mereka mulainya dari atas Bapak Ibu. Mereka bikin seperti tangga-tangga dan platform kayu ya, dan kemudian mereka mulai dari atas dan sampai di bawah. Ya, kita lihat. Kalau Bapak Ibu ingat film Indiana Jones and the Last Crusade, ya itu syuting di tempat ini. Tetapi di film itu dikatakan si Indy, ya itu Harrison Ford bisa masuk ke dalam dan ada segala macam jebakan dan lain-lain. Itu semua hanya di film ya. Kalau aslinya ini hanya ada ruangan kosong Bapak Ibu dan kita sekarang nggak boleh lagi masuk ke dalam. Ya ini ya seperti ini. Tampak dari depannya kota atau treasury ya, sampai disebut treasury atau harta karun karena begitu indah. Yang menarik Bapak Ibu, ketika arkeolog kemudian melanjutkan penggaliannya, ternyata treasury itu di bawahnya masih ada bangunan lagi, masih ada makam lagi ya. Ini masih ditutup, kita tidak bisa masuk, tentunya kita hanya bisa lihat dari atas. Ya, oke, Bapak Ibu, demikian kira-kira yang bisa saya ajak Bapak Ibu dari kunjungan kita di kota Petra ya. Mungkin Romo ada yang ingin disampaikan? Romo juga pernah ya pastinya ke kota Petra, mungkin pengalamannya. Ya, tentang Petra itu kalau bisa di akhir perjalanan. Setelah Quarta saya lihat selalu konsisten meletakkan Petra di bagian akhir, di hari-hari terakhir. Jangan di hari pertama, karena apa? Ya Petra ini indah, sangat indah. Maka kalau bisa tuh rute kita tuh dari yang nggak bagus menuju yang paling bagus gitu. Kalau di awal aja udah bagus, nanti ke menuju yang nggak bagus kita bawaannya tuh wah kok nggak kayak kemarin gitu. Nah di Petra itu waktu itu saya pernah 2 kali. Sayangnya beda hotel. Hotel yang pertama yang saya pergi itu Movenpick. Itu hotel paling keren yang sejauh ini yang pernah saya tinggali di Petra. Betul-betul bagus, alamnya yang indah. Jadi kita lihat tuh tenang, hening, sunyi. Sore-sore kita nggak boleh keluar. Ya udah kita di teras-teras hotel itu bagus luar biasa. Sementara hotel yang kedua yang saya pergi itu hotel kuno, nggak bagus, nggak bagus, nggak sebagus yang hotel yang waktu saya pergi pertama kali. Nah dari Petra kita bisa belajar bahwa ternyata orang-orang ribuan tahun yang lalu mereka sudah mempunyai peradaban yang sangat tinggi. Peradaban yang sangat tinggi. Jadi bagaimana mereka mencoba mencari koneksi antara manusia dengan yang ilahi. Entah Allah, entah dewa-dewi, pokoknya yang ilahi lah. Nah, hubungan itu terungkap dalam karya seni. Ya kita nyebutnya karya seni, tetapi bagi mereka itu ya pakai
memahat batu. Di foto itu percayalah, keindahan di foto itu nggak ada apa-apanya ketika kita tuh udah sampai di sana. Nggak ada apa-apanya. Ya paling trik dari saya kalau ke sana itu ya pakai sepatu yang enak gitu ya. Karena kita jalan 1,2 ke istana yang tadi, ke makam yang tadi yang besar, terus balik lagi. Memang sekarang ada mobil golf atau bisa naik delman ya, tapi kan bayar. Cukup jauh untuk orang-orang tua, cukup jauh itu. Saya menyarankan ketika perginya jalannya itu jalan, tapi ketika pulangnya silakan naik delman karena cukup melelahkan. Karena ingat itu hari-hari terakhir energi kita itu udah capek. Tapi percayalah rasa lelah Anda terbayar lunas ketika lihat itu. Kok bisa ya orang ribuan tahun yang lalu memahat seperti itu dan masih ada. Nah itu hebatnya. Barangnya, bendanya masih ada. Kamar saya aja baru 2 tahun ini udah retak-retak sana, retak-retak sini, udah bocor sana, bocor sini. Baru 2 tahun di Samadhi ini. Kamar saya ini kan dulu gudang. Terus diubah sama Romo Yus dijadiin kamar. Karena kami lagi bangun rumah. Baru 2 tahun, bocor nggak karu-karuan. Sementara itu ribuan tahun. Dan dari batu dipahat. Bayangin coba. Memang Petra nggak ada kaitannya sama data-data Alkitab. Ya udah buat ya kita memasuki daerah warisan dunia aja. Baik Ibu Bapak, karena udah tinggal 10 menit, saya akan memberikan kuis saya. Catatan yang akan saya kasih hadiah adalah mereka yang rumahnya di sekitar Jakarta dan masih bisa ditempuh oleh Gojek. Jadi Jakarta sih Jakarta, tapi Jakartanya ujung gitu, kasihan tukang Gojeknya. Baik, pertanyaannya adalah, siap-siap ya, di kolom chat, tulis setelah ada nama Anda, kurung, Anda rumahnya di mana? Di Tebet kah? Di Petamburan kah? Yang di Bogor, jangan boleh jawab, tapi ya jangan mengharapkan hadiah, apalagi tadi di Makassar. Kasihan tukang Gojeknya, bengek nanti. Kalau saya kirim lewat Tiki juga, itu empe-empenya udah keburu basi nanti. Baik, siap. Cepat aja kok. Siapa yang menemani, bukan, sorry. Siapa yang menggantikan Musa di Gunung Nebo ketika Musa mati? Siapa yang menggantikan Musa sebagai pemimpin orang-orang Israel? Tanda kurung ya, tanda kurung rumahnya di mana? Nanti biar dipilih. Yang cepat. Ini udah ada yang menjawab Romo langsung sebelum pertanyaan Romo selesai. Pak Albert M di Pluit, Yosua. Pluit masih kejauhan, kasihan. Cari yang deketan sama Samadhi. Kesian. Pluit kalau saya kirim Gojek sekarang. Saya Jakarta Timur, Romo. Nah, Jakarta Timur. Siapa? Oke, sebentar. Ini yang Tomang masih oke, Tomang mah. Kalau Ibu Lucia Titi yang kedua menjawab, Ibu Lucia Titi. Rumah di mana? Rumahnya di mana Bu Lucia? Bu Lucia. Tangerang, Romo. Enggak bisa. Pluit aja saya eliminasi, apalagi Tangerang. Harun, Romo. Ya, Keramat tuh ada tuh, Keramat. Ini ada yang ketiga, Bu Regina. Menjawab benar, Yosua. Bu Regina di mana? Saya di Cakung. Cakung bisa, Romo? Taman modern. Tunggu, jangan-jangan yang udah menang 2 kali. Belum ya. Romo. Karena dari Cakung tuh udah menang 2 kali tuh. Saya belum pernah menang, Romo. Belum ya? Oke. Silakan nanti saya belum pernah menang, Romo. Siap. Ya. Saya ini Bu Regina ya. Saya sudah tulis alamatnya. Oh, oke. Sudah ditulis ya Bu ya alamatnya ya. Nanti kirim, tolong Mike kirim alamatnya ke saya langsung acara ke para frater ya. Nanti silakan dilanjutkan tanya jawabnya juga. Silakan Mike bisa menjawab itu. Terima kasih sudah bersama-sama dalam acara ini. Tuhan berkati. Selalu, kita doa dulu aja Romo ya kalau gitu ya. Oke. Doa dan berkat Romo, nanti pertanyaan Bapak Ibu saya jawab ya. Baik. Setelah Romo, karena Romo ada acara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu.
Ajak kami Tuhan di masa-masa pandemi ini untuk melihat kembali hidup kami ke belakang. Apakah hidup kami sudah menghasilkan kasih? Orang-orang bisa merasakan kasih. Kami sudah berbuah yang baik dalam kehidupan kami. Bila belum ya Tuhan, jadikanlah masa pertobatan ini bagi kami untuk menjadi masa memperbaiki diri. Kami syukuri apa yang kami miliki. Keluarga, pekerjaan, hidup, apapun Tuhan. Terima kasih untuk itu semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga seluruh hidup kita diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Tuhan Amin. berkati. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih Romo. Sampai minggu depan. Thank you Romo. Terima kasih Romo. Jadi saya nggak kebagian pempek di Romo. Kasih Romo, mempempe Romo. Oke, Terima Bro. kasih Romo, Ya, terima terima kasih kasih, Pak Romo. Michael. Selamat sore semuanya. Saya lanjutkan menjawab pertanyaan dulu ya. Nih di klender mempempenya Romo. Oke, sebentar ada pertanyaan, saya jawab dulu ya. Tadi naik delman di Petra apa bisa Ibu Wahyu ya? Bisa hanya pulangnya saja. Sebenarnya bisa tapi agak susah ya. Kenapa? Karena mereka itu biasanya di booking pulang pergi. Jadi umumnya selalu udah ada orangnya waktu pulang. Dan yang pasti bayarnya sama. Jadi naik delman itu bayarnya $40 dan mereka itu berlaku pulang pergi. Kalau kita hanya pakai sekalipun kalau ada tempat, itu kita tetap bayar $40. Ya, itu jadi mungkin yang bisa saya jawab. Kemudian apa dijual patung ular tembaga? Belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Saya belum pernah ketemu ya patung ular tembaga di toko-toko yang ada di sana. Kebanyakan mereka jual souvenir-souvenir yang tadi ya, pahatannya treasury, atau mungkin ya kaos-kaos, tetapi kalau patung tembaga saya belum pernah ketemu. Ya. Kemudian ini dari Suster Nurwaningsi, siapa mengantar aku ke kota Petra? Apa makna sebenarnya dari ungkapan pemazmur? Siapa mengantar aku ke kota Petra ya? Ini saya mesti cek ini Suster. Ya, saya belum pernah baca ayatnya soalnya ya. Nanti coba saya cek dulu. Nanti Suster boleh WhatsApp ke nomor kami di 0818 783 552 ya. Nanti saya coba cari jawabannya mengenai ini. Oke. Kemudian dari Ibu Yusriani, kalau di jalan mau ke WC, ada toilet nggak? Ada. Ada toilet portable di sebelum kita sampai di Zik, dan kemudian di depan treasury. Itu ada 2 toilet di situ. Di treasury ada 2 toilet juga. Ya, atau ada 4 toilet. Tapi yang pasti toiletnya tidak terlalu bersih. Ya, tidak terlalu bersih. Ada airnya, tetapi tidak terlalu bersih. Jadi biasanya kalau tidak terlalu urgent, ya kita nggak pakai toilet ya, kalau nggak kepepet sekali, karena nggak terlalu bersih toiletnya. Kemudian dari Bu Stephanie, Makam Harun. Nah, Makam Harun itu ada di Gunung Pur namanya. Memang lokasinya masih di dekat Petra juga. Ya, jadi ada Makam Harun di sana. Oke. Iya. Ini sudah menjawab semua. Oke, baik. Cuaca ya. Cuaca kalau di musim dingin, dingin sekali di Petra. Karena Petra itu tinggi ya, kurang lebih 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi sangat dingin kalau musim dingin. Biasanya kalau tetap yang paling nyaman pergi adalah di musim semi dan musim gugur sebetulnya. Ya, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas cuacanya. Tetapi kalau di musim gugur itu memang lebih cepat gelap ya. Langitnya lebih cepat gelap. Jadi tetap di musim semi itu sebenarnya yang paling ideal. Kalau mau berjalan kemanapun sebetulnya ya, ke negara-negara subtropik, itu pasti di musim semi akan lebih nyaman secara cuaca dan secara waktu lebih panjang. Oke. 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Di Gunung Sinai ya.
Bu Francisca. Ya, udah dijawab oleh Bu Francisca. Terima kasih. Dari Bu Yani, 10 perintah Allah itu di Gunung Sinai atau di Gunung Horeb, biasa disebut demikian. Itu juga ada di Biblical Journey di awal-awal ya, mungkin yang saya kira yang kedua atau yang ketiga di YouTube channel kami di Stella Quarta Official, nanti Ibu bisa lihat juga di sana. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan sedikit share screen saya. Kita merencanakan satu perjalanan Bapak Ibu di bulan Desember tahun ini. Kita berdoa, berharap supaya pandemi selesai dan kita sudah boleh lagi bersiarah. Kita merencanakan satu perjalanan 14 hari dan akan mengunjungi 4 negara, ya, Kairo, Holy Land, Petra di saat Natal, tanggal 19 Desember sampai 1 Januari tahun 2022. Kota-kota dan negara yang akan kita kunjungi, di Mesir kita akan ke Kairo, Gunung Sinai, dan Laut Merah. Kemudian di Israel kita akan ke Laut Mati, Bethlehem, Yerusalem, Nazaret, Kana, dan Tiberias. Di Yordania kita akan pergi ke Petra yang sudah kita lihat sore hari ini secara virtual, dan juga kota Aman, serta kita akan merayakan malam tahun baru di Dubai sebelum kita kembali ke Jakarta. Hari Rabu besok Bapak Ibu kita ada acara spesial, ya. Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin berkenan untuk hadir di dalam virtual kita, dan kita akan membahas mengenai siarah keluarga kudus Nazaret, renungan dari Injil Lukas bab 2 ayat 21 sampai 40. Dicatat tanggalnya Bapak Ibu, hari Rabu besok ya. Rabu besok jam 19.30 sampai jam 21.00. Minggu depan Bapak Ibu kita akan kembali bersama Romo Yosef di dalam Biblical Journey with Father Joseph, dan kita akan pergi ke kota Hebron dan juga Betania. Ya, ini ada di Israel, 2 tempat yang jarang-jarang sekali kita kunjungi di dalam perjalanan siarah kita. Ya, tetapi kita mau ajak Bapak Ibu juga supaya kenal dengan 2 tempat ini. Kita ketemu lagi hari Senin, tanggal 1 Maret, jam 5 sampai jam 6 sore waktu Jakarta. Bapak Ibu yang masih ingin membeli buku Buen Camino, masih ada kesempatan ya, bukunya masih ada, harganya 45.000, diskon jadi Rp10.000 saja. Bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk merencanakan perjalanan ziarah Camino de Santiago, buku ini sangat-sangat baik dan sangat-sangat bisa menuntun Bapak Ibu semua untuk berjalan di Buen Camino. Ya, silakan bagi yang ingin pesan, kontak kami di Stella Quarta Wisata di 0818 783 552. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe Bible Learning with Father Joseph, silahkan ya Bapak Ibu bisa subscribe dan juga follow Instagram Romo Yosef di RM Jo Susanto. Juga subscribe YouTube channel kami di Pilgrim Loka dan juga di Stella Quarta Official, serta Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta. Bagi Bapak Ibu jangan lupa juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor kami di 0818 783 552. Karena kami selalu akan broadcast Bapak Ibu acara-acara kami sebelumnya untuk mengingatkan Bapak Ibu semua supaya tidak ketinggalan. Bagi Bapak Ibu yang punya foto-foto dalam file digital, ya boleh mulai sekarang berpikir untuk mencetak lagi supaya jangan sampai file digitalnya hilang, rusak, kena virus, dihack orang ya. Sehingga Bapak Ibu bisa meninggalkan kenangan-kenangan indah untuk anak dan cucu kita semua. Silakan Bapak Ibu bisa klik di photobook.id. Untuk Bapak Ibu yang ingin melihat barang rohani, bisa juga melihatnya di catholicsouvenirs.com. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya sore hari ini. Juga terima kasih kepada Romo Yosef, ya tadi izin duluan karena ada acara dengan para frater. Ya. Ketemu lagi Bapak Ibu di hari Rabu ya Bapak Ibu, kita ketemu lagi, ada Monsinyur Antonius, Uskup Bandung yang akan bersama dengan kita, dan juga hari Senin yang akan datang dalam Biblical Journey. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat Terima sore. kasih Pak Michael. Selamat sore Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Michael. Terima kasih. Thank you ya Terima kasih Bu sharingnya Lili. Mike. Terima kasih sama-sama. Thank you sharingnya. Terima kasih sama-sama Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Michael. Thank you semua. Terima kasih Pak Michael. Pak Michael. Ya, terima kasih. Selamat Terima malam kasih. Pak Michael. Terima Selamat kasih. malam Pak semua. Michael. Bu Wahyu, terima Terima kasih. kasih Pak Michael.
Terima kasih. Terima kasih. Michael, terima Ya, kasih Ibu Patricia. Ya, Sampai ketemu Ya, hari Ibu. Rabu. ya hari Rabu. Hari Rabu kita di Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com.